Imam Bukhari tidak pernah berjumpa dengan Rasul, jaraknya cukup jauh. Cukup ya? Jauh. Beliau mengumpulkan hadis, tapi jangan sekali-kali kita apa? Mengklaim bahwa kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari itu semuanya sahih. Karena beliau mengumpulkan hadis dengan sanadnya, silahkan periksa. Kemudian ahli usul akan memeriksa isinya disesuaikan dengan Quran. Nah, hadis ini merupakan hadis yang tidak benar, menodai kehormatan Rasul, bahkan menempatkan Rasul lebih rendah ya daripada apa? Dari manusia biasa. Karena kalau manusia biasa melakukan tindakan seperti ini dianggap tidak benar, apalagi Rasulullah. Begitu juga hadis dalam Sahih Muslim. Nabi Muhammad mengatakan, kalau saya mencaci maki seseorang tanpa dasar kebenaran, cacian saya sebagai penghapus dosanya. Kapan Nabi pernah maki-maki orang? Sedangkan Anas bin Malik cerita sepanjang dia bekerja bersama Nabi, tidak pernah Nabi menegurnya, mengatakan kenapa kamu tidak melakukan ini, kenapa kamu melakukan ini. Diperlakukan dengan mulia. Kalau Nabi bisa memaki-maki orang tanpa dasar kebenaran, bukan lagi Nabi. Dan nggak mungkin Allah puji, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la ala khuluqin adzim. Mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Selamat datang di acara renungan di bawah naungan Al-Qur'an bersama Al-Fagir, Isa Al-Kaf, ada Kang Neja dan juga Anis Mualim di meja operator. Dan alhamdulillah guru kita pada kesempatan hari ini sudah bisa menemani kita bersama ikhwan akhwat. Ada Ustaz Husin bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Dan Ustaz Hamzah bin Atas Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Insyaallah. Dan hari ini ikhwan akhwat kita rekaman tapping di Studio 2 Radio Zat Rahim. Bagi ikhwan akhwat yang mau mendengarkan secara langsung bisa di hari Jumat. Insyaallah di situ ikhwan akhwat nanti bisa tanya jawab. Tapi untuk hari ini kita akan membahas tema-tema. Dan ikhwan akhwat yang mau pertanyaannya dijawab di hari-hari tapping bisa nanti komentar aja di YouTube-nya RDNA. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita bacakan. Tapi jangan lupa hari Jumat ada siaran langsung bersama Ustaz Husin bin Hamid Alatas. Yuk bagi ikhwan akhwat di situ yang mau telepon, yang mau tanya, bisa insya Allah langsung berinteraksi dengan Ustaz Husin. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai kajiannya, ada baiknya kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dari bacaan surat Al-Fatihah tadi Allah turunkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua ikhwan akhwat. Ikhwan akhwat, hari ini kita akan bahas tentang akhlak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita membahas bagaimana bentuk akhlak dengan ittiba, bagaimana bentuk akhlak dengan tunduk taat terhadap pesan yang beliau bawa, kemudian mengikuti contoh-contoh perilaku dan pengamalan beliau terhadap Al-Quran. Kita juga sudah membahas bagaimana caranya kita menghormati beliau.
kemudian menghormati beliau lewat keluarganya, lewat orang-orang yang senantiasa membersamai beliau, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, juga bagaimana kita menghormati keturunan-keturunannya. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana menghormati beliau dengan adab, cara tidak mengadang-adakan kebohongan atas nama beliau, dan juga adab panggilan terhadap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selengkapnya ikhwan-akhwat, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran dari Ustaz Husain bin Hamid Alatas. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini bersama Ustadz Hamzah, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, begitu pula Atep, seluruh kerabat kerja di studio, keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, begitu pula kepada ikhwan akhwat yang berasal dari ayah ibu yang sama. Semoga petunjuk Allah, kitab sucinya, begitu pula tuntunan nabinya dapat menyatukan hati kita, semua langkah-langkah kita, sikap kita, demi kebaikan kita, demi kemuliaan yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah menjauhkan kita dari sikap angkuh sombong dalam menerima kebenaran. Dengan penuh kekhusyuan, kita betul-betul mengagungkan Allah, melaksanakan perintahnya dengan penuh rasa syukur. Kita mensyukuri nikmat Allah dan mempergunakannya sesuai dengan amanat yang Allah amanatkan kepada kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita yang lampau, kelalaian kita. Begitu pula kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Kita hanya dapat mengatakan wala haula wala quwata illa billah. Tanpa rahmat Allah dan ampunannya niscaya kita akan tergolong dari orang-orang yang merugi. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Sebagaimana Allah perintahkan kita untuk beradab, berakhlak di hadapannya. Karena dialah yang telah melimpahkan seluruh karunia yang ada pada kita, yang ada pada orang-orang di sekeliling kita, begitu pula yang terdapat di seluruh alam raya ini. Kita juga diperintahkan untuk beradab, berakhlak mulia di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, yang bersungguh-sungguh dalam menyampaikan amanat Allah, menjadi contoh yang merupakan contoh yang sebaik-baiknya. Melalui beliau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita. Dan Allah perintahkan kita untuk meneladani beliau. Karena beliau adalah sebaik-baiknya tauladan. Kalau kita betul-betul meresapi dan merenungkan jasa kebaikan yang beliau lakukan untuk umatnya, demikian pula kecintaannya yang tak terhingga, seluruh perhatiannya untuk keselamatan kita.
Beliau bersedih dengan derita yang dialami oleh umatnya sebagaimana firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minin raufur rahim. Allah petik dua nama Allah berikan untuk Rasulnya untuk menggambarkan bagaimana besarnya kecintaan Nabi terhadap umatnya. Dia tidak berpikir hanya untuk dirinya atau keluarganya pribadi, tapi deritanya adalah derita umatnya. Sedangkan harapannya adalah segala kebaikan untuk umatnya. Maka dia menjadi ayah orang yang beriman, istri-istrinya menjadi ibu-ibu orang yang beriman. Nah, kita ingin bersama-sama dikumpulkan bersama Rasulnya, bersama ibu-ibu kita yang Allah gambarkan sebagai ummahatul mukminin. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan dari nikmat dan kemuliaan ini. Nah, sebelum kita berpindah dari kehidupan dunia tempat kita beramal, tempat kita diuji untuk menuju kehidupan akhir nanti, mari bersama-sama kita hadapkan wajah kita ke hadapan Allah dengan lurus, tulus, mengerjakan amal-amal soleh yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita lakukan tersebut. Kita lakukan semua itu dengan penuh betul-betul rasa ta'zim dan hormat. Oleh karena itu, dalam mendengarkan ayat-ayat Allah disampaikan atau berbicara tentang Rasul, hendaklah sikap dan adab kita betul-betul merupakan sikap dan adab yang penuh dengan ta'zim, penuh dengan rasa hormat. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Dalam menyapa Nabi kita, tidak menyapanya sebagaimana kita menyapa orang lain. Allah berfirman, wala taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'd. Jangan kalian menyapa Rasul sebagaimana sapaan di antara kalian. Begitu juga tidak mengangkat suara kita di atas suara beliau. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u arsatakum fawqa sautin nabi. Begitu juga tidak melangkahi dan mendahului beliau, karena beliau seorang Rasul yang membawa risalah dari Allah. Seharusnya apa yang kita lakukan, sebelum kita lakukan, kita pertanyakan apakah sesuai dengan tuntunan Rasul, dengan perintah Allah apa tidak. Bukan kita lakukan, baru setelah itu kita bertanya untuk mencari pembenaran. Jadi, sebagaimana kita diperintahkan beradab di hadapan kedua orang tua kita, maka tak kalah wajibnya kita beradab di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka-mereka yang menghormati Rasul, mereka-mereka yang menghargainya, berakhlak dengan mulia di hadapannya, pasti mereka akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Oleh karena itu, mereka yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasul, ada orang-orang yang disiapkan jiwa mereka untuk apa? Untuk keimanan. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum. Orang-orang yang merendahkan suara mereka di hadapan Rasul dengan penuh kesantunan dan sopan, mereka orang yang benar-benar telah dipersiapkan hati-hati mereka, kalbu mereka untuk bertakwa pada Allah. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah sediakan juga ampunan bagi mereka dan ganjaran yang besar. Kenapa? Karena di saat kita hormat kepada Rasul sama dengan hormat kepada Allah. Jangan dikatakan bahwa ini kultus. Bukan, kultus memang perintah dari Allah. Tapi ta'zim dan hormat kita ya, bukan berarti apa, kita menyembahnya. Tapi kita menghormati beliau, ya, menyambutnya sebagai Rasul yang diutus oleh Allah, sebagai suri tauladan bagi kita. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara yang lain dengan ketahuan Rasul, kita ikuti apa yang datang dari Rasul. Ini bukan kultus, tapi kewajiban orang yang beriman. Kewajiban orang yang beriman. Karena sering kalau orang ingin menghormati Rasul, menghargainya, mereka mengatakan tidak boleh kultus. Ini omongan kamu ini menunjukkan kamu tidak beriman dan faham tuntunan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Begitu ada rasa hormat, ada rasa cinta, sikap kita dalam mendengarkan pesan-pesan beliau berbeda. Nah, di samping kita menyambut apa-apa yang beliau sampaikan pada kita dengan penuh ta'zim, kita juga harus menghormati beliau dan tidak mengada-adakan kebohongan terhadap beliau.
Begitu kita berani berbohong atas nama Rasul, berarti kita sama dengan berbohong atas nama Allah. Sampai Nabi mengatakan al-kadhibu alayya, ya, laisa kal kadhibi ala ghairi. Berdusta atas namaku tidak sama seperti orang berdusta atas nama orang lain. Kenapa? Karena dia pembawa risalah dan wahyu. Di saat orang meriwayatkan sesuatu yang tidak benar, bohong atas nama Nabi, berarti apa? Bisa menjerumuskan orang lain dalam kesalahan, kesesatan. Oleh karena itu para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga Nabi, mereka berhati-hati dalam meriwayatkan riwayat dari Rasul. Oleh karena itu pada zaman sahabat, kalau satu orang meriwayatkan dari Rasul, dia harus menghadirkan 2 saksi. Bukan hanya menghadirkan 2 saksi, bahkan disumpah. Kenapa? Karena takut masuk dalam peringatan Rasul. Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, silahkan mempersiapkan tempatnya dalam api neraka. Ini sebabnya mengapa hadis pada masa Rasul tidak ditulis. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan, la taktubu anni ghairal Qur'an, jangan kalian tulis dari saya melainkan hanya Al-Qur'an. Wa man katabahu fal, siapa yang pernah menulis silahkan dihapuskan. Lalu sebahagian ahli hadis ya ingin mempertahankan ya apa-apa yang mereka pegang dari doktrin. Mereka mengatakan buktinya Abdullah bin Amr bin As menulis dari Rasulullah SAW. Saya tidak akan berdebat panjang lebar bersama Anda. Coba tunjukkan mana tulisannya. Mana hadis-hadis yang ditulis oleh Abdullah bin Umar. Dia bilang para ruwah meriwayatkan hadisnya. Bukhari mengambil dari Abdullah bin Amr. Bukhari tidak ketemu sama Abdullah bin Amr bin As. Tidak bertemu dengan. Kalau betul ditulis pada masa Rasul, seperti Quran, kita bisa lihat tulisannya. Betul nggak? Tapi ternyata tidak ada. Yang ada hadis yang lebih sahih mengatakan, jangan tulis dari saya melainkan Quran. Siapa yang menulis, silahkan menghapuskan. Oleh karena itu, kita jumpai bagaimana sikap-sikap para ahli hadis berusaha untuk mentakwil hadis tadi yang terdapat dalam Sahih Muslim. Padahal kita tahu Rasulullah tidak ingin sama sekali membenturkan hadisnya dengan Al-Quran. Karena Rasulullah kan tidak mengawasi apa yang ditulis, tidak memeriksa langsung seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran yang beredar itu ditulis oleh Rasul, ya, diperiksa, ditulis oleh para penulis wahyu, diperiksa oleh Rasul, kemudian disimpan. Hingga membentuk Quran yang lengkap, yang langsung disusun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan oleh sahabat Rasul. Sahabat hanya menyalin dan memperbanyak. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Quran dikumpulkan setelah wafatnya Rasul tidak sesuai dengan Quran, karena Allah bilang dzalikal kitab, tilka ayatul kitab. Alkitab menunjukkan kumpulan dari tulisan yang berisikan ayat-ayat Allah yang terkumpul dalam surah-surah. Kalau Quran artinya bacaan. Jadi kalau Allah sudah menunjuk pada kitabnya, dzalikal kitab, tilka ayatul kitab, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir, jelas-jelasan bahwa riwayat-riwayat tersebut merupakan riwayat yang tidak benar. Yang menyebabkan umat Islam berpecah belah, bergolong-golongan, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran teksnya sama. Kalau semua kalangan Islam kembali kepada Al-Quran yang teksnya sama dan terjamin kesuciannya, insya Allah jarak di antara umat Islam tidak akan jauh. Tapi karena mereka meninggalkan Quran, digantikan dengan kumpulan-kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh para pengumpul hadis, lahirlah golongan-golongan dan kelompok-kelompok. Nah, saya ingin membuktikan bahwa kebohongan ini amat banyak menyusup ke dalam kumpulan-kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh para pengumpul hadis. Mungkin orang mengatakan, itu kan pada buku-buku yang tidak kuat.
Saya katakan tidak. Justru pada buku-buku yang dianggap paling sahih seperti contohnya Bukhari, Muslim, di kalangan Syiah yang dianggap paling sahih, Al-Kafi, Al-Kulaini, tidak sedikit riwayat-riwayat palsu mengatasnamakan Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengambil contoh dalam Sahih Bukhari, termasuk juga dalam Muslim. Sayyidah Fatimah alaihissalatu wassalam diutus oleh istri-istri Nabi untuk menghadap ke hadapan Nabi. Ketika dia masuk ke rumah Nabi, beliau sedang berbaring di atas pangkuan Aisyah. Lalu Fatimah mengatakan, "Ya Abatah, istri-istri kamu yang lain mengutus saya untuk menyampaikan kepada kamu bahwa mereka minta diperlakukan dengan adil sama seperti perlakuan kamu pada Aisyah." Rasulullah menjawab, "Ya Fatimah, atuhibbina abaki, kamu cinta nggak sama ayah kamu?" Fatimah mengatakan, "Nah ya Abatah, pasti saya mencintai kamu." Lalu jawaban Rasul, "Fa'ahibbi hadhil humaira." Cintailah wanita yang berpipi merah ini. Artinya Sayyidah Fatimah diutus menuntut agar Rasulullah berlaku adil. Tentu Rasulullah membela dan membenarkan perbuatannya yang tidak adil dengan mengatakan, cintai wanita yang berpipi merah ini kalau kamu cinta pada ayah. Kalau ucapan ini datang dari saya, menjawab putri saya, atau menjawab katakan seseorang yang bertanya kenapa Ustadz Husain tidak bersikap adil pada istrinya. Lalu saya jawab dengan pertanyaan yang sama, jawabannya sama. Saya bilang, kamu cinta nggak pada ayah? Cinta. Kalau gitu, cintai, hormati wanita yang ayah cintai. Ini jawaban yang tidak mungkin keluar dari mulut Nabi. Kalau keluar dari mulut ustadz saja, dianggap ustadz ini sedang mabuk kepayang terlena terhadap istri mudanya. Apalagi Nabi yang maksum, Nabi yang jiwanya betul-betul disucikan, Nabi yang betul-betul hidupnya betul-betul penuh penuh kehusyuan kepada Allah dan ketaatan padanya. Oleh karena itu Rasulullah pernah bertanya, "Idza ya'dil Rasulullah faman ya'dil?" Kalau Rasulullah nggak adil, siapa lagi yang adil? Ada versi riwayat yang lain. Ketika Fatimah alaihissalatu wassalam menyatakan hal tersebut, Rasulullah mengatakan, "Inna binatu Abi Bakrin, ya Fatimah." Ini kan putrinya Abu Bakar, masa mau disamakan sama yang lain? Kalau ucapan tersebut keluar dari mulut saya, ya, melakukan pembenaran bahwa saya lebih lama di sini atau bersikap seperti ini karena dia anaknya Fulan bin Fulan, boleh nggak? Lalu kemana firman Allah? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalau Rasulullah nggak mengamalkan pertama kali, apa artinya perintah ini? Kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Oleh karena itu, dari matan hadis ini, ya, yang tidak layak dengan Rasul, yang tidak sesuai dengan kebesaran jiwa Nabi kita nyatakan bahwa ini hadis palsu. Saya berani bersumpah atas nama Allah bahwa hadis ini palsu. Tapi terdapat dalam apa? Sahih Bukhari dan Muslim. Dari mulai kecil, kalau kita belajar hadis, sudah dicekokin rasa takdis, pengsucian terhadap Bukhari. Hingga tidak mungkin apa-apa yang dikumpulkan oleh Bukhari itu mengandung hadis-hadis yang dhaif, apalagi hadis-hadis yang mungkar seperti ini. Imam Bukhari tidak pernah berjumpa dengan Rasul, jaraknya cukup jauh. Cukup ya? Jauh. Beliau mengumpulkan hadis, tapi jangan sekali-kali kita mengklaim bahwa kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari itu semuanya sahih. Karena beliau mengumpulkan hadis dengan sanadnya, silahkan periksa. Kemudian ahli usul akan memeriksa isinya, disesuaikan dengan Quran. Nah, hadis ini merupakan hadis yang tidak benar, menodai kehormatan Rasul, bahkan menempatkan Rasul lebih rendah, ya, daripada dari manusia biasa. Karena kalau manusia biasa melakukan tindakan seperti ini dianggap tidak benar, apalagi Rasulullah.
Jadi untuk mempertahankan Bukhari dan hadisnya, kita salahkan Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga riwayat-riwayat yang pernah saya ceritakan. Nabi Musa ketika mau dicabut nyawanya, menonjok malakul maut hingga matanya keluar. Ini menggambarkan akhlak yang tidak baik dari Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Mana mungkin dia akan menyambut utusan Allah seperti itu? Betul tidak? Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Allah mengancam siapa yang menjadi musuh dari apa? Man kana aduwan lillah. Kemudian wa malaikatihi. Kemudian wa jibrila wa mikal. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah? Begitu juga malaikat-malaikatnya Jibril maupun Mikal, maka Allah wa rusulihi man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Siapa yang menjadi musuh bagi Allah, bagi malaikatnya, bagi rasul-rasulnya, begitu pula bagi apa? Jibril dan Mikail, maka Allah menjadi musuh bagi orang kafir. Apakah mungkin Nabi Musa yang tidak beradab di hadapan utusan Allah menjadi musuh Allah Ta'ala? Kan mustahil. Nabi Musa seorang yang betul-betul patuh taat pada Allah. Tapi digambarkan Nabi Musa itu orang yang keras, yang arogan, sampai rambut-rambutnya kayak duri katanya. Ini semua khayalan. Semua apa? Khayalan. Nabi Musa walaupun orang yang keras, tapi orang yang takut pada Allah. Hormat kepadanya yang luar biasa. Begitu juga Nabi Musa katanya, karena mengejar bajunya yang dibawa lari oleh batu, dalam keadaan telanjang dia berlari-lari sambil memanggil, ya hajar thawbi, wahai batu, pakaianku. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Bukan terdapat apa? Dalam buku-buku yang lemah. Kita yakin dan bersumpah dengan nama Allah yang merupakan hadis palsu yang tidak sama sekali apa? Sesuai dengan kehormatan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Begitu juga hadis dalam Sahih Muslim. Nabi Muhammad mengatakan kalau saya mencaci maki seseorang tanpa dasar kebenaran, cacian saya sebagai penghapus dosanya. Kapan Nabi pernah maki-maki orang? Sedangkan Anas bin Malik cerita sepanjang dia bekerja bersama Nabi, tidak pernah Nabi menegurnya, mengatakan kenapa kamu tidak melakukan ini, kenapa kamu melakukan ini. Diperlakukan dengan mulia. Kalau Nabi bisa memaki-maki orang tanpa dasar kebenaran, bukan lagi Nabi. Dan nggak mungkin Allah puji, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Mustahil. Padahal beliau diutus untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Ini dalam Sahih Muslim. Begitu juga dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga tergiur pada Zainab yang sudah menjadi istri orang. Akhirnya Allah pisahkan di antara keduanya untuk menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi dan Rasul digambarkan seperti ini? Kalau seandainya kita nih, salah satu kita, pakai tergiur terhadap istri orang, ya, berusaha melakukan pendekatan, kira-kira pantas gak? Orang biasa gak? Apalagi Ustadz. Masa kita disebutkan hal kotor pada Nabi kita Muhammad SAW? Kalau mau juga Rasulullah waktu Zainab masih dalam keadaan gadis. Betul gak? Jadi kalau kita lihat jahat dan keji luar biasa, mereka mengada-adakan kebohongan atas nama Nabi Allah siapa? Nabi kita Muhammad SAW dengan sifat yang kotor semacam ini. Kita nggak perlu heran. Kenapa? Hal ini bisa masuk dari Israiliyat karena Nabi Daud pun, nabi-nabi Bani Israil dilecehkan dalam riwayat yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Nabi Daud merampas istri tentaranya. Kemudian kita saksikan juga bagaimana mereka menisbatkan hal-hal yang kotor pada Nabi Allah Lut bersama putri-putrinya. Ini semua bukan dari Al-Quran, tapi bersumber dari riwayat-riwayat yang tidak benar yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Ini merupakan contoh-contoh yang saya bawakan dari buku-buku yang sahih. Bagaimana buku-buku yang lain? Para sahabat, kalau mereka ditanya, biasanya mereka langsung kembalikan pada kitab Allah. Tapi kalau kita sekarang, Qur'annya bukan lagi Al-Quran,
Tapi Quran kita buku-buku fikih ya, yang ditulis oleh apa? Oleh orang-orang yang tidak maksum, yang tidak mutlak kebenarannya. Kita tinggalkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya dalam buku-buku hadis kalau kita perhatikan kebohongan atas nama Nabi. Bahkan Rasulullah dengan tegas pada masa hidupnya mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan atau man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Karena pernah ada orang berbohong atas nama Rasul. Bahkan orang berbohong menyampaikan berita bohong pada Rasul. Contohnya ketika seorang yang dianggap sahabat melaporkan pada Rasul bahwa penduduk fulan tidak mau mengeluarkan zakat. Dengan harapan agar Rasul menggunakan pasukannya memerangi mereka. Allah sebutkan dalam suratul Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini pada masa Rasul saja sahabat berhati-hati. Apalagi kita yang jaraknya begitu jauh. Kalau kita menolak Al-Quran, kafir. Tapi kalau kita menolak riwayat yang kita ragukan karena takut berbohong atas nama Rasul, itu iman. Jadi pada dasarnya hadis tidak ada. Karena tidak ada pada masa Rasul, tidak ditulis dan dikumpulkan. Oleh karena itu keberadaan hadis kalau dinisbatkan pada Rasul kita harus hati-hati. Jangan sembarangan langsung mengatakan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu orang berdialog bersama seseorang, ketika ditanya satu masalah dia bawakan ayat-ayat Allah. Tahu-tahu itu orang membawa riwayat yang bertentangan dengan apa yang dibacakan dari ayat Allah. Ini orang mengatakan ajaban li amrik. Qultu laka qala Allah taqulu li qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aturidu an tadriba Allah biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang qala Allah, kamu katakan qala Rasulullah. Apa kamu ingin benturkan antara firman Allah dengan apa? Dengan sunnah Rasulnya. Sekarang lebih dahsyat lagi. Kalau kita bawakan kitab Allah, bawakan sunnah Rasul, mereka mengatakan kita wajib memahami Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Jadi yang jadi hakim bukan Quran tapi salaf. Kalau memang salaf jadi hakim, panggil aja Abu Jahal, Abu Lahab jadi hakim. Justru yang berdalil dengan salaf itu adalah orang-orang kafir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Oleh karena itu dengan tegas Imam Ali mengatakan innal haqqa wal batila la yu'rafani bi aqdari rijal. Hak dan batil enggak diukur dengan kedudukan manusia, bukan diukur dengan Ustadz Husain, ya, bukan diukur dengan ustadz siapapun juga, tapi Ustadz Husain dan ustadz yang lain diukur dengan Quran. Kalau cocok benar, enggak cocok salah. Jadi hak dan batil enggak diukur dengan kedudukan manusia. Tapi i'rifil haq ta'rif ahla, pelajari yang hak, kamu akan tahu siapa orang yang benar. Wa'rifil batil, pelajari apa itu yang batil. Ta'rif ahlah, kamu tahu siapa ahlul batil. Bukan sebaliknya kita ukur ya, kebenaran dengan manusia. Maka dalam riwayat yang singkat, yuqasur rijalu bil haqq wa la yuqasul haqqu bir rijal. Kebenaran manusia diukur dengan kebenaran, bukan sebaliknya. Kebenaran diukur dengan manusia. Jadi kalau kita bawakan ayat Allah, jangan bilang Habib Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Fulan berkata, atau Salaf Fulan berkata. Bawakan keterangan yang menjelaskan bahwanya pemahaman Ustadz dalam masalah ini salah. Buktinya apa? Jangan buktinya bawakan Kiai Fulan. Bawakan dalil. Bawakan dalil. Bukan kita nggak menghormati Kiai suatu ulama atau nggak menghormati Habibnya. Karena banyak orang berdusta atas nama Habib Fulan, Kiai Fulan, tujuannya untuk membela dirinya. Seperti yang kita dengar ketika kita bawakan ayat, bawakan riwayat, dia mengatakan qala al-faqihul muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Saya bilang mana buktinya? Dia nggak bisa bawakan bukti, cuma katanya. Jadi kalau kita lihat kesian orang-orang yang soleh di atas dirusak namanya oleh orang-orang yang berdusta atas nama mereka. Jangankan atas nama mereka, atas nama Rasul mereka berani berdusta. Jadi kesimpulannya, di antara yang wajib untuk kita jaga, bersikap hormat terhadap Rasul, tidak berbohong atas nama dirinya.
Kalau benar dari Rasul, kita katakan sami'na wa ata'na. Kalau tidak benar, kita wajib untuk ingkar. Jangan sampai kebohongan menyebar di tengah-tengah umat. Jadi saya sampaikan hal ini bukan berarti tidak menghormati Bukhari, tidak menghormati Muslim dan lain-lainnya, tapi mengingatkan umat agar tidak sama sekali menerima kebohongan. Ini kewajiban kita semuanya. Jadi mudah-mudahan kita betul-betul fokus memperhatikan yang Rasulullah sampaikan dari ayat-ayat suci Alkitab, lalu kita fokus mengumpulkan hadis-hadis yang sejalan dengan ayat Alkitab. Di sini insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita, menempatkan kita di atas jalan yang lurus dan tidak masuk dalam perangkap syaitan. Wallahu a'lam. Marhaba. Berikutnya barangkali Ustaz Hamzah bisa menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, sudah kita dengarkan paparan yang begitu tegas, begitu jelas. Bagaimana caranya kita berakhlak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang mengaku cinta kepada Nabi, menghormati Nabi, akan tetapi menyampaikan berita-berita yang buruk tentang Nabi. Arti berita-berita bohong yang mendiskreditkan Nabi. Baca dengan bangganya dengan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal isi beritanya yang dikatakan itu sama sekali merupakan berita yang bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan kepribadian Nabi, bertentangan dengan kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi sudah dibacakan. Betapa merindingnya kita mendengar ucapan-ucapan yang mendiskreditkan Nabi, menganggap Nabi nggak adil. Ini kan keterlaluan. Bukankah Rasulullah orang yang paling mengamalkan Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Bukankah Rasulullah orang yang paling adil? Lalu kok ada berita seperti itu menggambarkan Rasulullah tidak adil di antara para istrinya? Atau berita yang tadi misalnya disebutkan bagaimana Rasulullah masih menginginkan istri sahabatnya, istri orang diinginkan, ingin dinikahkan. Kemudian diriwayatkan katanya dari ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi lak mallahu mubdih. Kamu menyembunyikan pada dirimu apa yang Allah akan tampakkan nanti. Katanya yang disembunyikan adalah kecintaan Nabi kepada Zainab binti Jahsy. Padahal ini Zainab adalah sepupu Nabi yang Rasulullah SAW lamar untuk anak angkatnya Zaid bin Harithah. Kalau Rasulullah mau, ya, untuk lamar untuk dirinya dari dulu saja seperti itu. Ya. Nah ini adalah berita-berita bohong tentang Nabi kita Muhammad SAW, tapi kita biasa saja kita menyampaikan karena ini berada di dalam kitab yang sahih, ya, sahih, yaitu Imam Bukhari meneliti, menyelidiki, mempelajari dalam segi matanya, segi sanadnya. Tapi masalah matanya kita cocokkan dengan Al-Quranul Karim. Kalau berita tersebut ya, bertentangan dengan Al-Quran, atau itu mendiskreditkan Nabi, atau itu memojokkan Nabi, atau mencederai kehormatan Nabi, maka itu berita tersebut harus kita tolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja perintahkan kepada kita untuk jangan manggil nama Nabi aja, jangan kita manggil nama seperti kayak kita memanggil sesama kita.
La taj'alu du'a'an nabi bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan panggilan kalian kepada Nabi seperti kalian memanggil sesama kalian. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah contohkan lagi dalam Al-Qur'an bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil nabinya. Enggak dipanggil Rasulullah SAW dengan kata ya Muhammad. Tidak ada dalam Al-Quran panggilan langsung seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau dengan julukannya, dengan kedudukannya. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir. Seperti itu Allah contohkan ini langsung. Apa yang Allah larang kita memanggil Rasul dengan namanya sama seperti kita memanggil teman-teman kita misalnya. Ini Allah Subhanahu wa taala contohkan. Memanggil saja ya, kita diajarkan adab. Bagaimana kita harus beradab di dalam memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian yaitu membuat kerusakan, membuat kedustaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana kurang ajarnya atau qulil adabnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bohong kita mengatakan cinta kepada Nabi kalau ya nama Nabi kita atau ya Nabi kita ini dihina, dianggap tidak mengamalkan Al-Quran, ya. Kita ya, diam saja, bahkan kita ikut menyampaikan berita tersebut. Maka kita ikut andil di dalam hadis Nabi tadi. Ya, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka. Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka-mereka yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dulu zaman Rasul mengganggu Rasul langsung. Ya. Kalau sekarang ya mengganggu dengan menjelekkan nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yudzuna Allaha wa rasulahu." Ya, sungguhnya mereka-mereka yang mengganggu Allah dan Rasulnya, la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Allah akan laknat mereka fid dunya wal akhirah dan Allah siapkan buat mereka azab yang sangat menghinakan. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukan saja mengganggu Rasulullah, mengganggu kaum mukminin saja Allah siapkan azab yang sangat pedih. Ya. Dengan firman-Nya, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang mengganggu kaum mukminin, baik laki-laki maupun wanita, bighairi maktasabu, dengan menuduh dia, ya, mengatakan atau melakukan sesuatu yang mereka tidak kerjakan dan mereka tidak katakan. Istilah orang sekarang dengan memfitnah seperti itu. Allah katakan faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, sungguhnya mereka telah melakukan menanggung suatu buhtan, suatu dosa yang sangat besar, suatu fitnah, ya. Wa itsman mubina, dan dosa yang sangat nyata. Ya. Nah, ini termasuk yaitu berdusta atas nama Rasul seperti yang disebutkan tadi. Ya, itu adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama juga kita seperti berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Sungguhnya orang-orang yang membuat
kedustaan terhadap Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak akan beruntung. Mereka yang orang-orang yang akan merugi. Ya, berdusta terhadap Rasul juga sama seperti itu. Ya, jadi hal ini perlu ya kita perhatikan, karena ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang sepintas lalu seperti itu, hal yang kecil, karena ini adalah menyangkut ya, akhlak kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga ya kehormatan Nabi ya dengan tidak berbicara sembarangan tentang Nabi yang tidak benar. Ya, ini saja mungkin tambahan dari Ana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan sampai tadi ya, menegaskan kepada kita agar kita betul-betul berhati-hati dalam meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman pada ayat 32 dan 33. Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi idh alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Faman adlamu, jumlah semacam ini faman adlamu merupakan istifham. Istifham di sini bukan karena Allah ingin tahu. Adakah yang lebih zalim menurut kalian dari seorang yang apa? Yang berdusta atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Allah bertanya, ada nggak yang lebih zalim? Kalau menurut Allah nggak ada. Berarti apa? Ayat ini ya yang berisikan jumlah istifhamiyah menegaskan bahwa menurut Allah tidak ada orang yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah dan mendustakan kebenaran. Lalu Allah bilang, alaysa fi jahannam mathwal lil kafir. Bukankah dalam api neraka jahanam merupakan tempat yang selayak-layaknya lil kafir, bagi orang yang kafir. Karena orang kalau berbohong atas nama Allah kafir. Kalau dia nggak bertobat, maka api neraka yang akan menyambutnya. Bahkan begitu sampai di bibir neraka, takayadu tamayyazu minal. Dari bawah itu api langsung terbang menyambar dirinya. Tapi sebaliknya, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Yang datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran tersebut. Bukan hanya membawa kebenaran, tapi dia juga membenarkan, mengikuti. Ulaika humul muttaqun. Mereka orang-orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsin. Bagi mereka Allah sediakan apa saja yang mereka inginkan di sisi Tuhan mereka. Kedudukan istimewa. Kemudian dzalika jazaa'ul muhsin, itulah balasan untuk orang yang berbuat ihsan, kebaikan. Kemudian liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan menghapuskan dari mereka, bahkan keburukan mereka yang terburuk akan dihapuskan oleh Allah. Bukan hanya dosa-dosa kecil, sampai perbuatan dosa mereka yang terbesar akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Allah akan membalas mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Di mana amal mereka nanti ada yang rendah, ada yang tinggi, Allah akan balas tolok ukurnya amal dia terbaik. Setelah itu Allah bilang, alaihissallahu bikafin abdah. Memangnya Allah nggak kuasa mencukupi hambanya? Kenapa harus pergi kepada selain Allah? Kenapa harus berbohong atas nama Allah atau nama Rasulnya untuk mengejar dunia? Karena kebohongan atas nama Allah atau atas nama Rasulnya pasti tujuan duniawi. Nah, berbohong atas nama Rasul sama dengan berbohong atas nama Allah. Tapi kalau berbohong atas nama fulan dan fulan, bukan berarti berbohong atas nama Allah. Betul nggak? Jadi kalau antum lihat di sini bagaimana ancaman orang-orang yang bagaimana? Yang berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalam suratul Araf pada ayat 37, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati. Siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang berani mengada-adakan kebohongan ya,
Lalu dia mendustakan ayat Allah. Jadi yang benar digantikan sama yang bohong. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka akan menerima, mereka orang-orang yang akan menerima bahagian mereka dari Alkitab. Mereka melalui masa hidup mereka sesuai dengan apa-apa yang Allah tetapkan, mereka akan menerima betul-betul apa? Hukuman mereka atas dosa besar yang menakutkan tersebut. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Zumar tadi. Alaysa fi jahannama matwa lil kafirin. Hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah. Hingga ketika rasul-rasul kami datang untuk mencabut nyawa mereka, para rasul itu malaikat akan bertanya pada mereka, mana yang dulu kalian mohon sembah ikuti selain dari Allah. Qalu wallu anna. Mereka bilang semuanya pergi, semuanya melarikan diri pada saat dibutuhkan. Wallu, semuanya hilang. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka bersaksi atas diri mereka bahwa dulu mereka termasuk orang yang ingkar. Kenapa? Mereka meninggalkan pesan Allah, peringatan Allah, mereka anggap sepele, mereka utamakan makhluk-makhluk yang sama sekali tidak kuasa menyelamatkan mereka karena dunia yang mereka inginkan. Padahal yang mereka terima cuma apa? Sisa-sisa makanan. Padahal yang dijanjikan Allah adalah kemuliaan dari Allah, kemudian penghapusan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita perhatikan, peringatan-peringatan Allah banyak sekali mengancam orang yang berani berdusta atas nama Allah, di antaranya waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan faman adlamu iftara 'ala Allahi kadziban wa kadzdzaba bi ayatihi, dan mendustakan ayat-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan selamat dan beruntung. Ini dalam suratul An'am. Dalam suratul An'am ayatnya berapa? 21. Ayat 21. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihu. Mudah-mudahan kita ini orang-orang kecil. Orang-orang yang kecil dengan sedikit ilmu, ya. Kita tidak betul-betul tidak ingin sama sekali kita akan menjadi mangsa dari api neraka dan azabnya, apalagi terjerumus dalam murka Allah. Inilah yang menyebabkan kenapa kita fokus pada Al-Quran dan mengambil juga hadis-hadis yang sejalan dengan Quran. Seandainya hadisnya katakan tidak betul-betul dari Rasulullah, tapi sejalan dari Al-Quran, kita berharap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat ampunannya, bukan sengaja kita berbohong. Tapi kalau jelas-jelasan hadisnya bertentangan dengan Quran, walaupun diriwayatkan dalam buku apapun, tidak pernah kita akan selamat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita yang lalu, yang di masa yang akan datang Allah menjaga kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam barisan para aulianya bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan Ustaz, barangkali bisa dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, semua yang mengalihkan kita dari beribadah kepada Allah apakah bisa disebut syirik? Seperti terlena dengan pekerjaan, perdagangan, perlombaan, dan lain sebagainya. Syukran jazakumullah khair Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Apabila seorang dipalingkan dari ibadah kepada Allah dengan kesibukannya, dengan sendirinya, ini menunjukkan bahwa kita lebih mengutamakan pekerjaan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di hati kita ada cinta pada Allah, niscaya kecintaan kita akan membuat kita bergegas-gegas untuk memenuhi panggilan Allah. Tapi kelemahan seseorang di hadapan hawa nafsunya, dia sholat, tapi dia menunda-nunda sholatnya. Menunda-nunda sholatnya. Karena apa? Kesibukan dia dalam pekerjaan atau berniaga. Padahal dia mendengar panggilan Allah. Ini termasuk kita semua. Dengan sendirinya, orang seperti ini tidak dikatakan sebagai seorang musyrik, ya, yang melakukan perbuatan syirik yang kabir, yang besar. Tapi dikatakan sebagai seorang asi. Karena di hatinya tetap ada Allah.
Cuma dia lemah di hadapan apa? Di hadapan bujukan dan tipu daya syaitan. Seperti kita ini seringkali kita tersungkur dan terjatuh di hadapan perangkap dan tipu daya syaitan. Bukan berarti kita berani terhadap Allah. Bukan berarti kita ingin bersikap kurang aja terhadap Allah. Tapi disebabkan karena rahmat Allah yang begitu besar, akhirnya apa? Kita tunda-tunda ya seruan Allah, demikian pula panggilannya, disebabkan karena apa? Karena kecintaan kita terhadap dunia, terhadap pekerjaan. Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah teguhkan hati kita ya, agar kita dapat betul-betul berlomba-lomba dalam mengejar keridhaan Allah dan menyisihkan dunia kita. Seperti dalam panggilan sholat Jumat, begitu datang panggilan Allah, seharusnya orang meninggalkan kesibukan-kesibukannya. Selesai sholat, Allah perintahkan lagi fantasyiru fil ardh. Betul nggak? Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita dari kecintaan pada dunia yang memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang repot, kalau sibuk ngurus dunia, nggak sholat, nggak puasa, nggak melaksanakan perintah Allah. Ini yang berbahaya betul-betul. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan ilmunya tadi bisa menjadi wasilah hidayah buat ikhwan akhwat sekalian yang mendengarkan di rumah, di Bondowoso, Banyuwangi, di Yogyakarta, di Magelang, di Semarang, di Sukabumi, di Batam, dan juga ikhwan akhwat yang mendengarkan melalui Radio Al Khairat di Palu. Juga bagi ikhwan akhwat yang menyimak melalui YouTube Rasil TV, jazakumullah khairan jaza. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan ikhwan akhwat, saya Isa Alkaf, ada Kang Atep di sini, ada Kang Anis Mualim di meja operator. Mohon undur diri, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.